Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah pengantar pengembangan aplikasi permainan. Materi kali ini kita akan masuk pada unit kelima, yaitu tentang user interface. Di sini kita akan membuat suatu prototype dengan tipe game quick click, di mana nanti seperti yang Anda dapat lihat di layar di sini. Ya, kita akan membuat suatu game di mana ada objek-objek yang akan seperti dilempar dari bawah ke atas, yang kemudian nanti akan tertarik ke gravitasi ke bawah, dimana nanti kita akan berusaha untuk mengklik objek-objek tersebut tepat pada waktunya sebelum objeknya keluar dari tampilan gambar di sini. Di sini nanti objek-objek yang diklik tidak selalu memberikan nilai positif ya. Bisa jadi nanti ada yang istilahnya akan memberikan nilai negatif. Jadi di sini materinya kita akan lebih fokus ke user interface. Oke, dimana nanti kita akan mempelajari juga beberapa hal seperti penambahan poin dan juga istilahnya kita bisa memilih difficulty level juga sehingga kita bisa membuat game yang playable ya, tidak seperti prototype game-game sebelumnya. Oke, langsung aja. Jadi nanti silakan download prototype-nya pada LMS seperti biasa yang sudah diberikan sebelum-sebelumnya. Kemudian import Unity package yang sudah disediakan ya pada project prototype 5 yang nanti kalian sudah buat. Di sini kebetulan sudah saya buat ya. Jadi seperti biasa gunakan Unity Hub. Kemudian buat new menggunakan versi 2018.4. Oke. Nah, kemudian buat folder baru prototype 5. Kemudian import package-nya ke dalam project prototype 5 tersebut. Seperti yang kalian lihat di sini. Setelah itu kalian tinggal buka prototype 5 scenes-nya. Kemudian yang sampel scene di delete seperti biasa. Nah, oke. Langsung aja. Jadi pada saat kalian pertama kali buka ya projectnya si prototype 5 ini, yang perlu diperhatikan pertama kali adalah kok kayak nggak ada apa-apa ya di scene, tapi di game ada ya, karena di sini gamenya lebih ke arah 2 dimensi. Jadi kalau kalian ingin lihat di scene, kalian tinggal rubah tampilannya menjadi 2D scene ya. Kita bisa klik di sini ada icon 2D. Kalau diklik ini akan terlihat tampilan yang sama persis antara scene dengan game. Oke. Nah, di sini kita bisa ganti ya istilahnya untuk tekstur backgroundnya. Kebetulan di sini menggunakan grafis seperti ini. Kalau kalian mau ganti, kita bisa pilih background. Kemudian di sini menggunakan grid texture. Kalian bisa buka course library. Kemudian di situ ada textures ya. Kalau kalian mau ganti-ganti bisa. Sini kalian tinggal ke bagian background. Kemudian grid texture di sini kita bisa ganti teksturnya. Atau di ini ya, polygon prototype. Bisa ganti dengan yang tipe tekstur grid seperti ini, atau yang ini kalian bisa ganti di bagian grid teksturnya ya. Jadi buka background, kemudian klik materialnya di bagian sini drop down, kemudian ganti tekstur di bagian albedo ya. Ini akan mengganti tampilan dari game kita mau seperti apa untuk backgroundnya. Oke, selanjutnya di sini kita sudah bisa lihat istilahnya kita bisa melihat game kita dalam scene dengan cara merubah view-nya ke 2D ya. Karena kalian bisa lihat di sini ini adalah game 2 dimensi, jadi kalian bisa lihat ini hanya bisa kelihatan dari sudut pandang depan ya. Kalau dari belakangnya dia nggak kelihatan ya. Ini bisa dibilang karena gamenya 2 dimensi dan istilahnya arah normal ya. Mungkin kalau kalian sudah pernah belajar 3D, arah normalnya itu ke arah sumbu X ke depan seperti ini ya. Oke, langsung aja. Sumbu Z ya, bukan sumbu X ya. Ini global view, bisa dilihat sini arah normalnya ke arah sumbu Z. Makanya kenapa kita hanya bisa lihat dari arah sumbu Z di depan, tidak di belakang. Langsung aja, biar mempermudah kita, saya kembali ke 2D view aja karena kita nggak terlalu butuh di 3D view. Nah,
Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat beberapa objek yang nanti uh, istilahnya akan menjadi objek-objek nanti kita akan klik ya. Nanti objeknya kita akan buat, kemudian nanti dia akan seperti terlempar ke atas gitu. Jadi di sini sudah disediakan untuk FBX-nya. Kita bisa lihat di bagian props. Kemudian di sini ada beberapa ya, misalnya sini ada untuk yang objek-objek yang kalau diklik bakal ngurangin poin, dan di sini ada beberapa macam objek yang misalnya kalau diklik akan memberikan poin-poin yang berbeda. Ada seperti food, ada seperti barrel, crate ya, ada banyak. Silakan kalian pilih beberapa objek ya. Di sini mungkin untuk sesuai dengan materi kita akan buat 4 objek, 3 objek baik dan 1 objek buruk. Jadi di sini mungkin yang pertama create saya masukin ya. Kemudian apa lagi nih? Eight ball. Kemudian barrel sudah, barrel belum ya, barrel deh, satu lagi. Kemudian untuk yang bednya saya masukin boom deh. Oke, di sini ada 4 objek yang berbeda. Sekarang saya akan kasih nama. Setiap objek ini saya akan kasih nama sesuai dengan istilahnya mana yang memberikan nilai positif, mana yang nilai negatif. Jadi create 1 saya klik, jadi ini namanya good 1, equal good 2, barrel good 3, kemudian bomb bad 1. Oke, jadi begini, karena ini adalah game 2 dimensi yang kemudian nanti kita membutuhkan inputan berupa klik dari player ya, dimana nanti dia akan ngeklik layar. Dan saat dia ngeklik sesuai dengan objek tersebut, objeknya akan di-destroy. Nah, untuk menangkap interaksi, ingat kita membutuhkan namanya collider. Ya, oleh karena itu kita harus menambahkan collider untuk tiap-tiap objek yang sudah kita tambahkan di sini. Nah, ingat usahakan sih objeknya memiliki collider yang sama dengan ukuran objek tersebut. Nah, di sini kalau saya pindah ke 3D view, bisa dilihat sini ini objeknya itu 3D ya. Nah, jadi gunakan box collider 3D, jangan salah ya. Gak usah pakai box collider 2D. Langsung aja setiap komponen, setiap objek kita tambahkan komponen box collider ya, seperti ini. Oke, biasanya objek-objek tertentu yang misalnya seperti box, ukuran collidernya akan tepat ya. Jadi kalian bisa lihat di situ warna hijau tepat. Sini mungkin biar mudah untuk melihat objek lain, saya hide dulu. Kemudian good 2 berupa 8 ball. Ya, 8 ball. Di sini saya tambahkan, kemudian bukan box collider ya kalau bentuk ini. Nah, di collider kita kasih nama sphere collider untuk yang bola. Kemudian di good 3 bentuknya kayak barrel. Di sini berarti saya kasih collidernya berupa kapsul, boleh sih kapsul collider aja ya. Nah, cuma di sini karena dia bentuknya kapsul, kita harus sesuaikan untuk height-nya atau radiusnya. Oke, ini saya tambah kira-kira seperti itu. Nah, mungkin terlalu tinggi ya. Oke, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian untuk yang terakhir bed, ini saya bisa gunain kapsul collider aja juga ya. Boleh lah, kita menggunakan kapsul collider lagi aja.
Oke, kira-kira seperti ini. Nah, semua objek sekarang sudah punya collider masing-masing. Intinya kita akan menggunakan collider ini sebagai interaksinya nanti dengan trigger dari mouse. Oke. Jangan lupa juga karena nanti ini setiap objeknya ini akan berhubungan dengan fisik. Karena kita akan memberikan force atau gaya dan juga kita akan memberikan dia torsi atau gaya putar ya, istilahnya agar memberikan efek fisik yang lebih nyata terhadap semua objek-objek dari game kita ini. Oleh karena itu, jangan lupa juga tambahkan rigid body selain box collider. Jadi untuk namanya rigid body langsung aja rigid body ya, kita cari komponen rigid body, sama halnya untuk grid 2 juga rigid body, grid 3 juga rigid body, dan yang terakhir bat juga tambahkan komponen rigid body ya. Pastikan semuanya memiliki rigid body. Oke, sekarang semuanya sudah memiliki rigid body dan semuanya juga sudah memiliki collider ya. Sebenarnya sih kalau mau dibilang, karena ini kita nggak perlu presisi untuk bentuk dari collidernya. Sebenarnya walaupun objeknya berbentuk berbeda-beda, ada yang box, ada yang bola, ada yang silindris gitu atau kapsul, sebenarnya kita bisa aja menggunakan semuanya sama aja pakai box collider. Namun di sini saya cuma ingin menunjukkan bahwa ada berbagai macam jenis collider yang bisa kalian gunakan untuk berbagai macam jenis objek, nggak hanya box collider aja ya. Sphere collider bahkan kalian sudah pelajari juga di game sebelumnya ya. Intinya kalian bisa coba explore lebih jauh lagi tentang berbagai macam jenis collider. Oke, selanjutnya adalah kita akan memberikan satu script yang sama, yaitu dengan nama target.cs. Jadi di sini si script ini nanti akan berguna untuk membuat objeknya terbang ke atas gitu, kayak ada yang lempar dari bawah ke atas ya. Selain itu juga nanti kita akan detect interaksinya juga menggunakan script tersebut. Jadi kita buat folder baru dulu aja, create folder scripts ya. Kemudian di sini saya buat script baru dengan nama target. Oke. Nah, di sini kita ingin script ini langsung masuk ke keempat objek ini. Jadi saya coba langsung drag drop sini. Oke. Oke, kita masukkan satu-satu juga ke setiap objek-objek ini. Ya, pastikan dicek dulu ya. Good 1 sudah ada target, good 2 sudah ada target, good 3 belum ada, dan yang terakhir bat 1 target. Oke, nah sekarang kita akan buat prefabs untuk tiap-tiap objek ini, karena nanti kan dia akan dipanggil berkali-kali ya di dalam game, jadi kita harus membuatnya sebagai prefab. Jadi langsung aja saya buat juga folder baru, create folder dengan nama prefabs ya. Kemudian keempat objek ini saya drag drop ke dalam prefab. Kayaknya nggak bisa empat-empatnya, satu-satu aja kalau misalnya nggak bisa seperti ini. Oke, good 1 masuk prefab. Kita akan membuat varian aja ya. Misalnya kan tadi kita ambil dia dari props karena udah ada prefabnya, good 1, 2, 3, bat 1 tadi kan. Kita buat prefab varian aja, good 2 prefab varian, good 3 prefab varian, bat 1 prefab varian. Oke, sekarang semua sudah jadi prefab dan juga semuanya sudah memiliki collider, rigid body, dan juga script target. Jadi yang di hierarki kita bisa hapus. Nah, oke, sekarang kita sudah punya objek-objeknya yang nanti siap akan kita lempar ke dalam scene game kita. Langsung aja sekarang kita tambahkan script ya, biar si objeknya nanti bisa kelempar ke atas. Nah, langsung aja kita buka script target. Ya, di sini saya menggunakan Visual Studio 2019. Kalian bisa bebas menggunakan IDE apapun. Ya, teman sini pakai Unity, Visual Studio, lebih simpel ya. Oke, langsung aja di sini karena kita ingin mengakses
physics, maka kita harus menggunakan komponen rigid body. Oleh karena itu kita harus inisiasi dulu, kita sebut rigid body di sini. Kita buat suatu variabel bertipe data rigid body, ya. Dan kemudian kita akan inisiasi dengan nilai dari target komponen rigid body-nya, yaitu target RB get komponen rigid body. Oke, itu. Jadi sekarang kita sudah mengisi nilai target RB dengan komponen rigid body dari setiap objek yang memiliki script target. Ya, ingat yaitu good 1, 2, 3 dan juga bad 1. Langsung aja di sini kita akan memberikan si setiap objek yang memiliki script ini suatu force, ya. Jadi kita langsung aja dot add force, ya. Kita akan memberikan gaya ke arah atas, jadi kita akan memberikan vector 3, ya, karena ini objek 3D. Jadi kita akan memberikan gaya dorong ke atas, yaitu vector 3 dot up dikali dengan random range, ya. Intinya di sini random range biar ada istilahnya acak, ya, istilah gaya dorongnya nggak sama semua, nggak seragam gitu gaya dorong ke atasnya, mungkin sekitar 12 sampai 16. Jadi karena di sini float, dia inklusif dua-duanya, jadi sekitar 12 sampai 16 lah, ya, vector 3 dot up. Kemudian modenya force mode, ya, kita akan menggunakan impulse, ya. Mungkin teman-teman ingat masih dari materi sebelum-sebelumnya juga kita sudah menggunakan force mode impulse, di mana nanti gaya dorong ini seperti kayak kalian main kelereng, ya. Pada saat kalian dorong pakai telunjuk kalian, kita memberikan gaya dorong cuma sekali tapi cuma yang kuat gitu, nggak terus menerus, hanya sekali. Itu adalah force mode impulse. Jadi kita memberikan gaya dorong sebesar 12 sampai 16 kali dorong ke atas. Oke. Nah, kemudian selain force atau gaya dorong, kita juga akan memberikan namanya torque, ya. Mungkin kalian ingat torsi, ya. Jadi torsi kan biasanya adalah gaya putar, ya, yang biasanya digunakan kalau kalian menghitung roda, kecepatan putar roda atau gaya sentrifugal gitu. Biasanya kita akan menggunakan namanya torque. Oke, di sini kita akan memberikan gaya putar ini agar memberikan efek kayak nanti si kubusnya kayak keputar ke berbagai arah gitu, ke arah sumbu X, Y maupun Z secara random, ya. Jadi di sini simpelnya kita akan memberikan 3 nilai, ya, istilahnya ke sumbu X, Y dan Z ke arah porosnya. Di sini kita simplify aja dulu pakai angka kasar. Jadi kita akan misalnya kita kasih nilainya 10 minus 10 sampai 10. Ingat, karena ini adalah objek 3D, jadi kita harus memberikan nilainya 3 kali, yaitu ke X, Y, dan Z. Nggak seperti force, kita bisa memberikannya hanya satu ke vector 3 dot up. Jadi di sini semuanya kita akan cek sama, jadi ini saya kopas aja. Ingat, yang paling kiri adalah sumbu X, di tengah adalah sumbu Y, yang ketiga adalah sumbu Z, kemudian kita sama juga, kita kasih force mode-nya impulse. Oke. Nah, sudah. Yang terakhir adalah kita ingin istilahnya posisi tiap objek ini random, ya, di dalam area game kita. Jadi kalau kalian lihat di bagian sini, sebenarnya kalau saya tambahin objek, ya, misalnya saya buat create cube, ya, di sini kalau kalian lihat di arah posisi area permainan kita itu sekitar sini, ya, di min 4 di sumbu X sampai 4 lah, sekitar itu, ya. Kemudian di sumbu Z ini sebenarnya lumayan banyak, di sumbu Y, ya, 9 sampai 0 gitu, ya. Jadi 0 sampai 9, kemudian min 4 sampai 4. Jadi area gameplay kita sekitar area petak-petak inilah. Oke, sekedar informasi aja. Jadi di sini saya ingin setiap objek yang memiliki script target ini nanti memiliki posisi yang random, ya. Jadi kita akan membuat hal ini dengan cara mengakses posisinya, transform.position. Kemudian kita kasih nilai baru, yaitu
new vector tree ya, dengan nilai random range min 4 sampai 4. Nah, kemudian awal spawnnya di sini kan kita butuh XY aja karena gamenya 2 dimensi, kita nggak perlu sumbu Z. Jadi tadi saya bilang kan 0 sampai 9 ya, tapi karena kita ini ngelemparnya dari bawah, jadi jangan di area yang terlihat, jadi di bawah 0. Mungkin kita kasih nilai min 6, kira-kira seperti ini. Jadi ingat kenapa min 4 sampai 4 ya, karena areanya dari kiri ini min 4 sampai 4, kemudian min 6 mungkin sekitar di bawah sini ya. Oke, kira-kira ini adalah script kita untuk melempar objek kita dari bawah ke atas ya, secara random. Nah, kemudian kalau kalian mau nyoba sih sebenarnya belum bisa ya, dalam artian karena ini kan belum ada yang memanggil objek-objeknya ya. Setiap objek mungkin bakal mungkin kalau mau kita coba simple aja ya, coba aja taruh ke dalam sini kemudian klik play. Nah, bisa kalian lihat di situ si bed variannya kayak ketos ke atas dulu, kemudian baru jatuh ke bawah. Karena ini force mode impulse ya. Kalian bisa lihat di situ setiap objek memiliki gaya dorong yang berbeda ya. Di sini kenapa saya harus drag drop satu-satu dari hierarki, karena memang kita belum membuat script yang dapat memanggil objek-objek itu atau nge-spawn si objek-objek ini secara otomatis. Jadi kita akan lanjutkan dulu. Sebelum lanjut ke situ, kita akan cek dulu dari sisi ini ya. Kita akan cek dari sisi scriptnya. Kalian bisa lihat di sini scriptnya masih sangat-sangat kacau ya. Istilahnya masih hardcode banget, nilai-nilai angka-angkanya masih ada di sini semua. Ini sangat tidak istilahnya sih bukan aturan yang biasa kita lakukan. Jadi oleh karena itu kita akan membuat deklarasi beberapa variabel dulu untuk membuat codingan kita menjadi lebih rapi dulu. Hal yang pertama adalah kita sudah memiliki nilai untuk kecepatan ya, kecepatan atau gaya dorongnya. Jadi kemudian kita juga punya kecepatan putar, kemudian juga kita punya sumbu X dan juga sumbu Y. Jadi kita akan mendeklarasikan 3 buah variabel. Sebenarnya mungkin kalau kita mau total sih nanti kita akan buat sekitar 5 buah variabel. Kita langsung aja private float min speed. Oke, di sini minimum speednya tadi kita sudah tentukan 12, kemudian max speednya ada di 16. Sebenarnya ini nggak harus seperti ini ya, kalian bisa coba aja rubah-rubah nilainya minimum speed dan maximum speednya untuk gaya dorongnya. Kemudian kita akan buat variabel selanjutnya adalah kecepatan putarnya, yaitu max torque ya, torsi maksimumnya adalah 10. Kemudian kita akan buat untuk jarak X ya, X range-nya adalah 4. Kemudian private float yang terakhir adalah Y spawn post ya, untuk kemunculan dari objek-objek ini yaitu sebesar -6 ya. Oke, langsung aja. Jadi kita buat suatu metode ya, metode rekursif ya. Jadi metode ini akan memanggil dirinya sendiri ya. Jadi istilahnya untuk mempermudah kita dalam merapikan codingan di sini. Jadi yang paling pertama adalah untuk random force tadi. Yang pertama adalah vector tree random force ya, nggak perlu parameter. Kemudian kita akan return vector tree.up ya, yang ini kita akan random ini ya. Kemudian range-nya kita ganti dengan min speed dan max speed ya, min speed max speed kemudian kita ini kita
kita hanya return untuk vector 3 ya. Kita akan mengembalikan nilai vector 3 ke sini, ke metode ini. Jadi ini metode ini bisa menggantikan hal ini. Jadi kita langsung aja ganti dengan random force. Oke, jadi lebih rapi ya. Ingat, karena ini merupakan method, jangan lupa tutup kurung dan buka kurung untuk parameter walaupun kosong. Yang kedua adalah random torque untuk gaya pertama. Return random range. Ya, ingat bahwa kita ada torque, ada max torque, jadi min max torque, max torque. Oke. Kemudian jangan lupa max torque dan random range ini bukan vector 3 ya, tapi merupakan float. Ya nggak salah. Ya. Tipe data kembaliannya adalah float, jadi bukan vector 3. Langsung aja di sini kita ganti ya yang bagian add torque ya. Jadi random torque berkali-kali. Di ini saya copy, kemudian ini saya paste 1, 2, 3 kali ya, karena di sini untuk sebuah x, y, dan z. Oke, yang terakhir adalah untuk random spawn positionnya. Saya ingin juga posisinya di spawn secara random, jadi langsung aja kita buat juga metodenya random spawn pos. Oke, kemudian kita masukkan return value-nya, return new vector 3 random range. Ya, kita sudah punya nilai x range-nya, jadi langsung aja main x range, x range, kemudian masukkan juga nilai y spawn post-nya. Oke. Di sini kurang lagi. Range, yes. Okay. Dan ini masih error. Oke. Saya malah kebalik ya. Ingat, ini adalah vector 3 bukan float ya, makanya ini tanpa error. Aduh, sorry. Nah, sekarang dia normal. Kemudian di sini kita tinggal ganti dengan nama new vector 3 random spawn post. Oke, ini berupa metode, jadi spawn post. Oke. Oke, kira seperti ini. Transform dot decision sekarang langsung memiliki nilai
transform pose. Oke. Jadi sekarang codingan kita terlihat lebih baik ya. Transform to position equal random spawn pose. Jadi di sini setiap metode ini sebenarnya sama aja fungsinya kayak tadi ya, cuma sekarang jadi lebih readable, lebih mudah dibaca ya. Kemudian di metode startnya nggak ada lagi angka hardcode yang kelihatan langsung di dalam codingannya. Jadi semua sekarang memiliki metodenya masing-masing untuk menentukan gaya dorong, gaya putar, dan juga posisi spawn dari objeknya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan membuat suatu objek ya, yang istilahnya akan memanage suatu objek ya, si good 1 sampai 3 dan 4 ini muncul di dalam game kita. Jadi kita langsung aja klik kanan di dalam hierarki, kemudian create empty, kasih nama game manager ya. Jadi ini akan manage game kita. Kemudian juga buat script ya, buat script dengan nama game manager.cs. Di sini script create new C# script game manager. Kemudian masukkan masukkan game manager ini ke dalam game manager ya. Kalian bisa lihat di sini sebentar. Saya tadi salah buat ya. Script create C# script game manager. Oke. Nah, di sini perlu diperhatikan ya, kalian gak harus bingung ya. Memang di sini si Unity memang sudah memberikan icon khusus sendiri ya untuk game manager. Jadi fungsinya memang untuk memanage game kita. Jadi pada saat kalian membuat suatu script dengan nama game manager, iconnya akan seperti gear ya atau setting ya. Memang fungsinya untuk memanage game kita. Jadi langsung aja saya drag drop game manager di sini, kita buka ya, sama aja ya, isinya sebenarnya juga sama-sama script karena memang ini memiliki ekstensi .cs. Nah, kita akan membuat suatu list ya, list untuk objek-objek yang akan kita spawn. Jadi langsung aja buat variabel targets ya dengan tipe data list game object ya. Kemudian namanya adalah targets. Oke. Nah, jadi di sini istilahnya dia list ini sebenarnya mungkin kalian sudah belajar di struktur data ya. Harapannya kalian sudah belajar di situ tentang linked list ya. Tapi di sini simplified, istilahnya bentuk simpelnya ya. Mungkin mirip array ya. Tapi di sini dia lebih mudah aksesnya ya. Cuma di sini saya nggak bakal bahas terlalu detail tentang hal ini. Intinya adalah dia untuk menyimpan berbagai macam jenis data ya. Di sini kebetulan kita akan memiliki list bertipe game object ya, sebagai istilahnya sih bentuknya gitu ya, atau data yang disimpan di dalam list ini. Nah, nama variabelnya itu targets. Oke, langsung aja saya save. Kemudian di sini karena memang tipe datanya public, kita harus menginisiasinya via game komponen via game komponen di inspektor pada Unity-nya. So aja, kalian bisa lihat di sini game manager, kemudian di situ kalian bisa lihat ada suatu list dengan nama target. Kemudian kita isi size-nya 4, langsung aja masukkan berbagai macam prefab objek yang kita akan lempar sini, good 1, good 2, dan good 3 ya. Jangan lupa untuk di save. Nah, kemudian di sini sebenarnya prinsipnya sangat mirip dengan array ya. Cuma di sini mungkin perbedaannya adalah dalam struktur datanya. Dan saya sebenarnya bisa aja sih ngejelasin hal ini, cuma sangat di luar materi tentang game kita. Jadi saya skip aja dulu untuk hal ini. Kebetulan tadi saya kayaknya nggak sengaja masukin 2, jadi saya hapus satu-satu. Oke, intinya dia akan menyimpan suatu data ya bertipe data game object di sini. Kalian bisa lihat. Kemudian kita beri nama variabelnya adalah targets. Di sini kita sudah menginisiasinya dengan 4 jenis objek yang sudah kita buat.
Oke, langsung aja kita akan buat suatu coroutine ya, coroutine untuk melakukan pemanggilan game objek ini ke dalam game kita. Jadi langsung aja saya buka script tadi di dalam game manager ya. Oke, kita pertama kali dalam coroutine ingat bahwa kita bisa menentukan seberapa cepat atau delay suatu objek muncul di dalam game kita. Jadi kita akan buat suatu variable float ya. Di sini spawn rate namanya untuk menentukan seberapa sering si objek muncul di dalam game kita. Di sini mungkin saya kasih nilai 1 untuk memberikan jeda 1 detik ya. Kemudian di void start saya akan memanggil suatu metode iEnumerator. Ini adalah coroutine, jadi saya buat dulu aja metodenya ya, iEnumerator ya. Kalau kita akan membuat coroutine on target, kemudian while true selama kondisinya kita dalam game ya, yield return new wait for second. Nah, intinya di sini kita akan menunggu seberapa lama, yaitu spawn rate-nya selama 1 detik ya. Nah, setelah 1 detik terpenuhi, maka kita akan ngambil nilai dulu dari indeks yang ada di dalam list, yaitu dengan menggunakan ini random.range 0 dari 0 ya, ingat karena ini berupa macam array ya, targets dot count. Oke, nah di sini count bisa digunakan untuk tipe data list ya, di sini kalau kalian lihat oke, jadi intinya target.count ini adalah batas atas dari random range kita agar indeksnya tidak melebihi batas dari list yang ada ya. Kemudian kita akan menginstansiate targets dari index ya. Jadi pengaksesannya pun mirip dengan array ya. Oke. Nah, langsung aja coroutine-nya sudah ada. Sekarang kita akan memanggil coroutine tersebut via method start coroutine, kemudian spawn target. Oke, langsung seperti ini. Oke, langsung aja. Mungkin kalau kalian butuh informasi lebih detail tentang list, kalian bisa buka di Unity documentation-nya, boleh. Documentation, kemudian cari tentang list ya. Jadi di sini enggak penjelasan lebih detail tentang list di Unity ya. Ya, jadi kalian bisa cari di sekitar sini lah tentang informasi mendetail tentang list ya. Oke. Mungkin saya skip aja bagian ini, tapi silahkan kalau kalian ingin lebih detail tentang list, kalian bisa coba cari sendiri di Unity documentation-nya. Oke, kita lanjut. Sekarang sudah ada game manager dengan script yang dapat membantu kita untuk melakukan spawning objek di dalam gamenya. Nah, mungkin kalian perlu sedikit pengingat ya. Kita kan kemarin sudah belajar tentang for loop. Di sini sekarang ada while loop ya. Di sini kondisinya adalah true. Jadi intinya sebenarnya di sini nggak ada batasan ya. While true, kemudian dia akan melakukan proses coroutine terus menerus di sini.
Nah, kita sebenarnya di sini untuk kasih batasan, bukan batasan juga sih kalau boleh bilang, karena ini akan terus terjadi berulang-ulang karena kita belum memberikan batasan kapan dia akan berhenti spawn. Namun di sini tujuannya adalah agar coroutine-nya dapat terus berputar ya. Nanti kita akan tambahkan tentang kondisi kapan spawn targetnya berhenti. Oke. Sekarang kalau kita coba play sebenarnya ya, bisa kita lihat harusnya setiap 1 detik akan spawn tiap objek. Cuma di sini kita belum bisa berinteraksi ya istilahnya, karena kita belum menambahkan fitur klik ya. Setiap objek pun masih bisa saling tabrak ke sini karena memang mereka memiliki collidernya masing-masing. Oke. Nah, langsung aja kita akan lanjut bagaimana caranya agar pada saat kita klik objeknya akan ke destroy. Sebenarnya ini simple banget ya. Kita tinggal buka script target.cs ya, kemudian kita tambahkan, ini saya hapus dulu untuk update-nya, suatu metode baru namanya private void on mouse down. Jadi pada saat mouse-nya diklik ya, pada saat mouse-nya diklik kita akan destroy suatu game object. Destroy game object, simpel itu. Jadi intinya pada saat kita klik di dalam layar yang kemudian kita akan misalnya kena dengan objek tersebut, maka kita akan destroy game objek tersebut. Satu lagi untuk safety precaution itu istilahnya biar lebih pasti, kita juga akan menggunakan namanya on trigger enter collider ya, collider enter, kemudian kita akan destroy game objek itu juga ya. Oke. Ya, jadi intinya dua metode ini berfungsi istilahnya, yang pertama adalah pada saat dia ke trigger ya, suatu game object ke trigger, maka dia akan ke destroy. Kemudian pada saat kita mouse down, kita akan destroy game object tersebut ya. Kita coba dulu ya, bisa nggak? Oke, data seperti itu. Jadi sekarang, nah saya kalau klik di area yang nggak ada objeknya, dia nggak akan ke destroy ya, tapi kalau dia pas ke objek tersebut dia akan ke destroy. Cuma di sini belum ada apa-apa ya, tapi kita sudah bisa berinteraksi terhadap objek-objek ini, namun belum ada scoring ataupun istilahnya belum ada skor tambahan atau skor yang berkurang di sini karena kita belum menambahkan UI interface-nya. Oke, jadi sebenarnya untuk materi bagian pertama ini kita sudah cukup belajar banyak hal yang baru ya. Seperti kalian sudah belajar tentang 2D view, tentang torsi, kemudian tentang game manager, juga sudah belajar tentang list, kemudian juga while loops, yang terakhir adalah mouse events ya. Untuk scoring kita akan lanjutkan pada pertemuan kedua. Semoga materi kali ini dapat kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.